Halo teman-teman, perkenalkan kami dari grup A yang beranggotakan Alivia Naningrum Diah Ayu Ramadhani dengan NIM 040, Fahira Udina Putri dengan NIM 112, Fadil Raffi Alpriyadi dengan NIM 05, Muhammad Rizky Al-Ayubi dengan NIM 111, Siti Nurjana dengan NIM 097, dan Aurelia Dia Puspitasari dengan NIM 017. Di video ini, kita mau memperkenalkan terkait sediaan farmasi berbentuk aerosol. Yang pertama ada pengertian aerosol. Aerosol adalah sediaan semprotan kabut tipis dari sistem bertekanan tinggi. Sering disalahartikan semua jenisnya sediaan bertekanan. Sebagian diantaranya melepaskan busa atau cairan setengah padat. Yang kedua itu menurut F13. Aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Dapat juga digunakan untuk obat luar maupun obat dalam dengan menggunakan propelan yang cukup. Yang ketiga itu menurut F14, yaitu aerosol forsematik. Aerosol forsematik adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini juga digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga pemakaian lokal, seperti yang pertama hidung, aerosol nasal, yang kedua mulut, aerosol lingual, yang ketiga paru-paru, aerosol inhalasi. Ukuran partikel untuk aerosol inhalasi harus lebih kecil dari 10 mm, sering disebut juga inhaler dosis struktur. Selanjutnya adalah jenis-jenis aerosol. Yang pertama ada sistem dua fase. Sistem dua fase ini digunakan apabila zat aktif dapat larut dalam propelan, baik propelan cair ataupun uap. Pelarut yang digunakan antara lain etanol, propylenglikol, dan PEG untuk menambah kelarutan zat aktif. Propelan uap dibagi menjadi dua, propelan berfase gas dengan zat aktif berfase cair, kemudian propelan berfase gas dengan zat aktif berfase padat atau serbuk. Kemudian untuk propelan cair, ini memiliki zat aktif dan propelan yang berfase cair. Yang termasuk sistem dua fase antara lain, yang pertama ada aerosol ruang, contohnya ada insektisida dan deodoran. Kemudian yang kedua ada aerosol pelapis permukaan, contohnya adalah cat dan hairspray. Sistem dua fase ini beroperasi pada tekanan 30-40 derajat PSIG pada suhu 21 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada sistem tiga fase. Sistem tiga fase ini terdiri dari suspensi atau emulsi zat aktif, propelan cair, dan uap propelan. Sistem tiga fase ini digunakan apabila zat aktif tidak dapat larut dalam propelan. Karena tidak dapat larut dalam propelan, sehingga zat aktif ini harus diemulsikan atau disuspensikan. Apabila diemulsikan, akan membentuk fase gas, cair, dan cair. Kemudian apabila disuspensikan akan membentuk fase gas, cair, dan padat. Suspensi terdiri dari zat aktif yang dapat didispersikan dalam sistem propelan dengan zat tambahan yang sesuai, seperti zat pembasah atau bahan pembawa padat, seperti talc dan silika koloidal. Sistem tiga fase ini dapat beroperasi pada tekanan 15 PSIG pada suhu 21 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada aerosol busa. Aerosol busa merupakan emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan zat aktif, surfaktan, cairan mengandung air atau tidak mengandung air, dan propelan. Surfaktan ini merupakan suatu senyawa yang dapat membantu untuk menyatukan fase yang sulit disatukan seperti minyak dengan air. Nah, jika propelan berada dalam fase internal, misalnya tipe minyak dalam air, akan menghasilkan busa stabil. Kemudian apabila propelan berada dalam fase eksternal, misal air dalam minyak, akan menghasilkan semprotan atau busa yang kurang stabil. Berikutnya adalah penjelasan tentang pembuatan aerosol. Aerosol biasanya dibuat dengan salah satu dari dua proses berikut, yaitu proses pengisian dengan pendinginan dan proses pengisian dengan tekanan. Proses pengisian dengan pendinginan yaitu yang pertama, konsentrat didinginkan sampai suhu di bawah 0 derajat, kemudian propelan dingin diukur dengan wadah terbuka, katup penyemprot kemudian dipasang pada wadah hingga membentuk tutup kedap tekanan. Selama interval antara penambahan propelan dan pemasangan katup,
terjadi penguapan propelan yang cukup untuk mengeluarkan udara dari wadah. Lalu, proses pengisian dengan tekanan, yaitu konsentrat ditempatkan dalam wadah dan propelan ditekan melalui lubang katup sesudah katup ditutup, atau propelan dibiarkan mengalir di bawah tutup katup, kemudian katup ditutup. Lalu, pada metode pengisian dengan tekanan, harus diusahakan agar terjadi pengosongan udara dengan alat hampa udara atau dengan pemindahan menggunakan sejumlah kecil propelan. Pengendalian proses pembuatan meliputi pemantauan formulasi yang sesuai dan bobot pengisian propelan, serta uji tekanan dan uji kebocoran pada produk akhir aerosol. Cara kerja aerosol farmasetik. Yang pertama, jika suatu gas yang dicairkan berada dalam wadah yang tertutup, maka sebagian dari gas tersebut akan menjadi uap dan sebagian lagi tetap cair. Dalam keadaan kesetimbangan, fase uap akan bergerak naik dan fase cair akan bergerak turun. Kedua, komponen zat aktif obat tersebut dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair dari gas tersebut. Ketiga, fase uap gas memberikan tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Keempat, jika pada fase cair dimasukkan tabung yang pangkalnya melekat pada katup dan hanya ujungnya yang masuk ke fase cair, maka karena tekanan uap tersebut, fase cair akan naik melalui tabung ke lubang katup. 5. Jika tombol pembuka atau aktuator ditekan, katup maka akan terbuka dan fase cair didorong keluar selama aktuator ditekan. Keenam, fase gas yang berkurang akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap. Ketujuh, fase cair yang keluar bersama zat aktif karena titik didihnya terlampaui akan menguap di udara menyebabkan terjadinya bentuk semprotan atau spray. Selanjutnya ada contoh aerosol. Sediaan farmasi aerosol ini dapat digunakan dalam beberapa cara pemakaian, seperti aerosol topikal, aerosol nasal, aerosol lingual, dan aerosol inhalasi. Yang pertama ada aerosol topikal. Cara penggunanya yaitu disemprotkan pada kulit. Contohnya, kolor etil aerosol, yaitu berupa cairan yang digunakan dengan tujuan mencegah rasa sakit akibat suntikan, operasi, cedera karena olahraga, dan juga nyeri otot. Yang kedua, ada aerosol nasal. Cara penggunanya disemprotkan pada hidung. Contohnya, Afrin Nasal Spray, yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi hidung tersumbat akibat peradangan dari penyakit pernafasan, seperti flu, sinusitis, dan lain-lain. Yang ketiga, ada aerosol lingual. Cara penggunanya disemprotkan ke dalam mulut. Contohnya adalah pengharum mulut, yaitu salah satu bentuk penggunaan aerosol untuk menghilangkan masalah bau mulut, sehingga mulut pun akan terasa segar dan wangi. Yang keempat, ada aerosol inhalasi, yaitu pada penggunaan aerosol paru. Ukuran partikel untuk aerosol inhalasi harus lebih kecil dari 10 mikrometer. Sering juga disebut dengan inhaler dosis terukur. Contohnya ada Alupen aerosol, yaitu salah satu obat berupa inhaler yang biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit asma. Itu tadi sedikit penjelasan tentang konsep sediaan farmasi jenis aerosol. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.